apa yang kita lakukan di tahun 2023 yang lalu. Nah, sekarang ada quote-quote penting ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang terkait dengan bagaimana menghadapi masa depan itu terkait dengan personal kita sendiri. Yang pertama, ya, la tu'til ahdatsa fawqa ma tastahiq. Ya. Jangan memberikan porsi waktu dan pikiran untuk mengurus berbagai macam persoalan melebihi apa yang kita butuhkan. Bapak sekalian, porsi waktu dan pikiran untuk satu persoalan itu yang mengetahui porsinya itu kita. Jangan kita memberikan porsi melebihi yang dibutuhkan. Ya kan? Jangan kita memberikan porsi melebihi yang kita butuhkan. Ibarat kalau membunuh nyamuk itu mungkin cukup dengan ya satu jari. Selesai. Tidak perlu memakai pisau, tidak perlu memakai belati, apalagi kemudian memakai pistol misalnya. Itu berarti memberikan porsi yang melebihi dari apa yang dibutuhkan. Kenapa? Karena waktu dan pikiran kita itu terbatas. Iya kan? Waktu dan pikiran kita itu terbatas. Jangan sampai kita memberikan waktu untuk persoalan tertentu yang melebihi porsinya. Begitu pula jangan kita memberikan porsi pikiran melebihi yang dibutuhkannya. Nah gitu ya. Ini saya kira untuk melihat diri kita ini masing-masing, karena seringkali waktu kita ini habis, pikiran kita ini habis untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Seringkali pikiran kita itu habis untuk hal-hal yang semestinya kita nggak perlu memikirkan. Ya, bahwa itu bukan porsi pikiran yang harus kita berikan. Orang kalau menghadapi situasi sulit, Bapak Ibu sekalian, itu seringkali mencurahkan keseluruhan pikirannya untuk itu, seolah-olah tidak menyisakan persoalan yang lain untuk dia pikirkan. Sampai akhirnya kemudian pikirannya itu habis memikirkan hal-hal yang mestinya tidak perlu dipikirkan. Disinilah orang itu harus tahu tentang dirinya sendiri. Ya, orang itu harus tahu tentang dirinya sendiri. Apalagi na'udzubillah min dzalik, Bapak sekalian, memikirkan apa yang dilakukan orang. Ya kan? Memikirkan apa yang dilakukan orang. Seringkali kan energi pikiran kita itu untuk itu. Ya, kita tidak menyadarinya. Contoh konkret ya, contoh sederhana saja. Ada orang pakai baju kebesaran. Misalnya, itu kan bukan urusan kita untuk memikirkannya kan. Tapi kadang-kadang energi kita gunakan memikirkan itu. Lah yo miku ya kelambi kegeden kok yo enak agak itu. Enak kita nggak tahu itu urusan dia kan. Tapi energi kita sudah keluar untuk memikirkan itu. Ya, energi kita ini sudah keluar untuk memikirkan itu. Yang mestinya ketika energi itu kita gunakan untuk memikirkan kondisi kita sendiri, itu akan jauh lebih bermanfaat. Iya kan? Makanya la tu'til ahdatsa fawqa ma tastahiq. Jangan engkau memberikan porsi waktu dan pikiran untuk mengurus berbagai macam persoalan melebihi apa yang kita butuhkan. Ya, melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak sekalian, itu tadi yang kita gambarkan. Apalagi na'udzubillah min dzalik, memikirkan apa yang dilakukan orang yang orang itu sendiri nggak berpikir untuk apa yang dilakukannya itu. Bah aku gawe kambing gede, bah aku gawe kambing kecil dan seterusnya. Ya kan? Kan bukan urusan kita sebetulnya, tapi kan kadang-kadang kita ikut memikirkannya. Ya, kadang-kadang kita ikut memikirkannya. Nah, di sini itu sebabnya Bapak sekalian, kenapa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak berinteraksi dengan orang lain. Ya kan, akhlak berinteraksi dengan orang lain. Mungkin yang paling gampang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ini contoh ini. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, jangan-jangan kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok gitu ya. Dan kalau kita lihat mengolok-olok orang lain, mengolok-olok orang bangsa yang lain, kaum yang lain, itu kan memikirkan apa yang dilakukan orang. Ya kan? Memikirkan apa yang dilakukan orang, yang itu sama sekali tidak ada gunanya. Mengolok-olok orang, itu sekalian, ya kan? Itu kan mengeluarkan energi. Ya kan? Mengeluarkan kemampuan, paling tidak mengeluarkan kemampuan dialektika untuk bagaimana mengolok-olok orang yang baik sehingga orang yang diolok-olok itu merasa sakit hatinya. Ya kan? Dan itu kan membutuhkan energi tersendiri. Ya, membutuhkan energi tersendiri. Beda dengan memberikan nasihat kepada orang. Kalau orang itu memberikan nasihat kepada orang, pasti ada kelapangan dada di dalam dirinya. Tapi begitu dia mengolok orang, oh itu ada emosi di situ, ya kan? Dan emosi itu mengeluarkan energi yang besar, ya kan? Emosi itu mengeluarkan energi yang besar. Kenapa? Karena dia punya target bahwa orang yang diolok-olok itu akan sakit hatinya. Coba lihat terus sekalian. Makanya la tu'til ahdatsa fawqa ma tastahiq. Dan itu sebabnya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sepertinya kita perlu untuk untuk berdoa seperti ini, ya kan? Ya, yang doa ini akan bisa memberikan kita ruang yang cukup untuk bisa mengurus diri kita sendiri. Ya, dengan berlindung dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, ya Tuhanku, baguskanlah setiap akhir urusan kami. Ya, jadi perbaikilah akhir dari urusan kami. Kenapa Bapak sekalian? Karena semua urusan kita ini kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Ya kan? Kita nggak tahu urusan kita ini nanti ujungnya seperti apa, itu kita nggak tahu. Blank, gelap semuanya. Ya, misalnya ketika anak itu sekolah, benarkah nanti dia akan lulus? Dia belum tahu. Ya kan? Ketika dia masuk sarjana misalnya, masuk kuliah, benarkah dia nanti akan lulus tepat waktu? Dia juga nggak tahu. Ya, ketika misalnya seorang petambak bibit ikannya itu sudah dimasukkan di tambak itu ya, apakah nanti akan bisa berkembang dan tumbuh normal sebagaimana mestinya sehingga 3 bulan atau 4 bulan bisa diambil dalam kondisi yang besar? Dia juga tidak tahu. Seorang petani misalnya, ya kan, ketika dia menanam padi, bibitnya sudah bagus dengan pupuk yang sudah bagus, gimana nanti akhirnya dia tidak tahu. Ya kan, tiba-tiba saja ya ada hujan yang tidak dikehendaki datangnya dan itu merusak. Gak ada dalam pikiran dia sebelumnya. Makanya Bapak sekalian, ini ada doa yang penting dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah atau baguskanlah urusan kami ini semuanya. Baguskanlah akhir dari semua urusan kami ini semuanya. Karena orang itu tidak tahu akhir dari semua urusannya itu seperti apa. Ya kan? Ini menghindari apa ini? Jangan sampai ada trauma ketika di akhir urusannya itu tidak sebagaimana yang dia inginkan. Karena Allah yang Maha Tahu, Allah yang lebih tahu tentang akhir dari urusannya itu sebaiknya seperti apa.